Hana, seorang ibu muda yang baru melahirkan, sedang menjalani hari-harinya di rumah sambil mengurus bayinya yang berusia 3 bulan. Setelah menikah dengan Andi, mereka tinggal bersama di rumah keluarga besar Andi, yang juga dihuni oleh ayah mertuanya, Pak Raka, seorang pria tua dengan sikap yang sering dianggap keras dan mendominasi. Hana terbiasa menjalani kesehariannya dengan sabar. Meskipun ada banyak tantangan, terutama sebagai ibu baru yang juga harus berbagi ruang dengan keluarga besar. Sebagai seorang perempuan mandiri yang sejak kecil telah kehilangan orang tuanya, Hana tumbuh dengan ketangguhan yang membuatnya mampu menghadapi berbagai situasi sulit. Namun, sejak tinggal di rumah mertuanya, Hana mulai merasa bahwa sikap Pak Raka semakin tidak biasa. Sang ayah mertua sering memberikan komentar-komentar yang tidak pantas, yang membuat Hana merasa tidak nyaman. Di balik senyuman Hana yang mencoba tetap tegar, ada perasaan cemas yang perlahan tumbuh. Dia harus menjaga martabatnya sebagai seorang menantu, tetapi di sisi lain, sikap Pak Raka semakin meresahkan. Awalnya, Hana mencoba bersikap sabar dan berpikir positif. Tetapi beberapa kejadian di rumah mulai membuka matanya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Situasi ini memaksa Hana untuk membuat keputusan sulit. Apakah dia akan terus menahan semuanya sendirian demi menjaga keharmonisan keluarga, atau mengambil langkah untuk melindungi dirinya dan bayinya dari perilaku Pak Raka yang semakin mencurigakan? Hana mulai menyadari ada sesuatu yang salah sejak Pak Raka semakin sering mencari alasan untuk berada di dekatnya. Awalnya, Hana berpikir itu hanyalah perhatian seorang ayah mertua kepada menantunya. Namun, lambat laun, sikap Pak Raka menjadi terlalu akrab, bahkan terkadang menyentuh wilayah pribadinya. Misalnya, Pak Raka sering berdalih ingin membantu Hana mengurus bayi, tetapi ada momen di mana dia menyentuh tangan Hana terlalu lama, atau memberikan komentar-komentar yang tidak pantas tentang penampilannya. Hana merasa bingung. Di satu sisi, dia tidak ingin menuduh tanpa bukti yang jelas, karena takut akan memicu konflik besar di dalam keluarga. Namun di sisi lain, perasaan tidak nyaman itu terus menghantui dirinya. Dia pun mulai menceritakan perasaannya kepada Andi, suaminya. Sayangnya, Andi menganggap apa yang Hana rasakan adalah berlebihan. Anda mungkin terlalu lelah dan jadi terlalu sensitif. Ayah memang seperti itu orangnya, tapi dia nggak pernah berniat buruk, ujar Andi sambil menghibur Hana. Namun, Hana tahu betul apa yang dia rasakan bukan sekadar perasaan berlebihan. Semakin hari, Pak Raka semakin berani. Pernah suatu malam, saat Hana sedang mengganti popok bayinya di ruang tengah, Pak Raka mendekatinya dan berbicara dengan nada yang aneh, sambil memberikan pandangan yang tidak pantas. Hana segera membawa bayinya kembali ke kamar, tetapi insiden itu membuatnya tidak bisa tidur sepanjang malam. Hana pun memutuskan untuk mencari dukungan dari sahabat terdekatnya, Rina. Kepada Rina, Hana menceritakan semua yang terjadi. Rina menyarankan Hana untuk lebih tegas menjaga jarak dari Pak Raka, bahkan jika perlu, memikirkan opsi untuk meninggalkan rumah tersebut. Kamu harus jaga dirimu dan bayimu. Nah, kalau suamimu nggak mau dengar, kamu harus cari jalan sendiri, ujar Rina dengan tegas. Hana akhirnya mencoba menghindari mertuanya sebanyak mungkin. Dia memastikan dirinya selalu berada di ruangan bersama orang lain saat Pak Raka ada di sekitarnya. Dia juga mulai mencatat setiap kejadian aneh yang dialaminya sebagai bukti, jika suatu saat dia membutuhkan itu untuk berbicara kepada Andi atau pihak lain. Namun, situasi mencapai puncaknya ketika suatu malam, Hana mendapati Pak Raka berdiri di depan pintu kamarnya dengan alasan ingin mengecek bayi yang menangis. Padahal, Andi sedang tidak ada di rumah karena dinas keluar kota. Perasaan takut dan marah bercampur menjadi satu. Hana akhirnya memberanikan diri berkata dengan tegas, "Maaf, Pak. Saya yang akan urus bayi saya. Mohon Bapak kembali ke kamar." Pak Raka terlihat terkejut,
tetapi dia langsung berbalik tanpa banyak bicara. Namun, malam itu menjadi titik balik bagi Hana. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi membiarkan situasi ini berlarut-larut. Setelah kejadian malam itu, Hana merasa dirinya sudah tidak bisa tinggal diam lagi. Dia memutuskan untuk berbicara kembali kepada Andi, kali ini dengan lebih tegas dan membawa catatan kejadian-kejadian yang telah dia alami. Andi, aku sudah mencoba sabar dan mengabaikan semuanya. Tapi apa yang ayahmu lakukan sudah melewati batas. Aku nggak nyaman di rumah ini, ujar Hana dengan nada serius. Andi yang awalnya terkejut mendengar nada Hana, mencoba menenangkan dirinya. Maksudmu apa? Nah, ayah cuma perhatian, kamu salah paham. Namun, Hana tidak mau menyerah kali ini. Dengan suara bergetar, dia menunjukkan bukti-bukti yang telah dia catat, termasuk waktu dan kejadian di mana Pak Raka bersikap tidak pantas. Dia juga mengingatkan Andi tentang malam di mana Pak Raka berdiri di depan pintu kamar mereka tanpa alasan jelas. Andi, aku nggak mungkin mengarang semua ini. Aku butuh kamu percaya sama aku. Kalau kamu nggak mau bertindak, aku harus cari cara sendiri untuk melindungi diriku dan anak kita, ujar Hana dengan tegas. Andi tampak bingung dan kesal. Dia sulit memproses apa yang Hana sampaikan, karena ini menyangkut ayah kandungnya sendiri. Namun, di dalam hatinya, Andi mulai merasa ragu. Dia mengingat beberapa momen aneh yang pernah dia lihat, seperti cara ayahnya memandang Hana dengan sorot mata yang tidak biasa. Aku nggak tahu harus gimana, tapi aku nggak mau langsung menuduh ayah tanpa bukti yang jelas, ujar Andi akhirnya, mencoba mencari jalan tengah. Hana merasa kecewa dengan reaksi Andi yang masih ragu, tetapi dia tetap bersikeras menjaga jarak dari mertuanya. Namun, situasi semakin memanas ketika Pak Raka mulai menyadari bahwa Hana menjauh darinya. Dia mencoba mendekati Hana dengan berbagai cara, termasuk memanfaatkan momen ketika Andi tidak ada di rumah. Pada suatu siang, saat Hana sedang menyiapkan makan siang untuk anaknya, Pak Raka tiba-tiba datang ke dapur dan mencoba mengajak Hana berbicara. Dengan nada tenang tetapi dingin, Hana berkata, "Maaf, Pak, saya sedang sibuk. Kalau ada yang perlu disampaikan, tunggu Andi pulang saja." Pak Raka tampak tersinggung dengan respons Hana. Dia mulai menggunakan nada yang lebih mengintimidasi, mencoba memaksa Hana untuk mendengarkan. Tetapi Hana tetap teguh pada pendiriannya. Ketegangan ini akhirnya memuncak ketika suatu hari Andi pulang lebih awal dari yang dijadwalkan. Dia mendapati ayahnya sedang memarahi Hana dengan nada tinggi di ruang tamu. Hana yang terlihat ketakutan langsung berlari ke arah Andi sambil menangis. "Andi, ini yang aku maksud. Kamu lihat sendiri, kan? Aku nggak bisa tinggal di sini lagi." Andi akhirnya mulai sadar bahwa situasi ini serius. Dia mencoba menenangkan Hana dan menghadapkan ayahnya secara langsung. Namun, Pak Raka malah membela diri dengan mengatakan bahwa Hana terlalu sensitif dan tidak tahu diri sebagai menantu. "Andi, kamu harus pilih. Aku atau dia," ujar Pak Raka dengan nada penuh amarah. Konflik keluarga ini mencapai titik kritis, di mana Andi harus membuat keputusan besar untuk melindungi istri dan anaknya atau mempertahankan hubungan dengan ayahnya. Di tengah tekanan konflik yang memanas, Andi memutuskan untuk menghadapi ayahnya secara langsung. Namun, sebelum ia sempat mengambil keputusan besar, sebuah fakta mengejutkan terungkap. Suatu hari, ketika Andi sedang membereskan beberapa dokumen lama di gudang rumah untuk mencari catatan yang mungkin bisa membantu memecahkan konflik ini, ia menemukan sebuah surat yang sudah berdebu. Surat itu ditulis oleh mendiang ibunya, yang ternyata sudah lama menyimpan rahasia besar tentang Pak Raka. Isi surat itu mengungkap bahwa Pak Raka selama ini memiliki sifat manipulatif yang sering ia sembunyikan di depan orang-orang. Bahkan, dalam surat itu,
Ibunya bercerita tentang perasaan takut dan ketidaknyamanan yang ia alami selama bertahun-tahun menikah dengan Pak Raka. Ibunya juga menuliskan pesan kepada Andi. Andi, jika suatu saat kamu merasakan sesuatu yang tidak beres dari ayahmu, percayalah pada instingmu. Jangan pernah abaikan perasaan orang yang kamu cintai, meskipun itu sulit. Aku berharap kamu bisa memperbaiki apa yang aku tidak sempat lakukan. Andi merasa terguncang membaca surat itu. Ia akhirnya menyadari bahwa Hana mungkin telah mengatakan hal yang benar selama ini, dan ia tidak bisa lagi menutup mata terhadap apa yang terjadi. Namun, twist terbesar terjadi ketika Andi menemukan dokumen lain yang tidak sengaja jatuh dari tumpukan itu. Dokumen itu adalah hasil pemeriksaan psikologis Pak Raka dari beberapa tahun yang lalu. Rupanya, Pak Raka pernah dirawat di sebuah fasilitas kesehatan mental karena kecenderungannya terhadap perilaku obsesif yang tidak sehat. Andi langsung menghubungkan titik-titik ini dengan semua yang terjadi di rumah selama beberapa bulan terakhir. Ia kini mengerti bahwa sikap ayahnya bukan hanya masalah hubungan keluarga biasa, melainkan juga sesuatu yang jauh lebih kompleks dan berbahaya. Saat Andi menunjukkan surat dan dokumen itu kepada Hana, ia meminta maaf dengan tulus. Aku salah karena nggak percaya sama kamu sejak awal. Aku nggak tahu kalau semua ini sudah terjadi sejak lama. Tapi aku janji, aku nggak akan tinggal diam lagi. Andi akhirnya memutuskan untuk membawa masalah ini ke meja diskusi keluarga. Dalam pertemuan itu, Andi dengan tegas meminta Pak Raka untuk mencari bantuan profesional dan tidak lagi tinggal serumah dengan mereka. Namun, Pak Raka justru menolak dan berusaha memanipulasi situasi dengan memutarbalikkan fakta di depan anggota keluarga lain. Namun, kali ini Andi dan Hana tidak menyerah. Mereka memutuskan untuk keluar dari rumah itu bersama anak mereka dan memulai hidup baru di tempat lain. Pak Raka, yang kehilangan kendali atas situasi, akhirnya menyadari bahwa manipulasi dan ancamannya tidak lagi mempan. Twist ini tidak hanya mengubah dinamika keluarga mereka, tetapi juga mengungkap sisi tersembunyi dari seorang ayah yang selama ini dianggap sebagai sosok panutan. Kini Andi belajar bahwa melindungi orang yang dicintai memerlukan keberanian untuk menghadapi kebenaran, seberapapun menyakitkannya. Setelah memutuskan untuk meninggalkan rumah Pak Raka, Andi, Hana, dan anak mereka memulai babak baru dalam hidup. Keputusan itu tidak mudah, tetapi Andi yakin bahwa langkah ini adalah cara terbaik untuk melindungi keluarganya dan menciptakan lingkungan yang sehat untuk mereka bertumbuh. Di tempat tinggal baru, mereka mulai membangun kembali kehidupan dengan penuh optimisme. Hana merasa lebih dihargai, dan hubungan mereka sebagai pasangan perlahan membaik. Andi, yang sebelumnya terjebak dalam kebimbangan dan rasa loyalitas kepada ayahnya, kini merasa lebih tegas dalam menentukan prioritas hidupnya. Sementara itu, Pak Raka harus menghadapi kenyataan bahwa keputusannya selama ini telah membawa konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Kehilangan Andi dan keluarganya menjadi pukulan besar baginya. Akhirnya, ia mulai mempertimbangkan untuk mencari bantuan profesional demi memperbaiki dirinya sendiri. Meski luka yang ditinggalkan tidak bisa sepenuhnya hilang, Andi belajar bahwa keluarga sejati adalah tempat di mana setiap anggota merasa aman, didengar, dan dihormati. Ia memahami bahwa menjaga keharmonisan keluarga bukan hanya soal bertahan dalam hubungan darah, tetapi juga tentang keberanian untuk membela kebenaran dan melindungi yang dicintai. Penutup ini menjadi refleksi bahwa konflik dalam keluarga, seberat apapun, dapat menjadi pelajaran berharga untuk tumbuh lebih kuat dan bijaksana. Meskipun tidak semua kisah bisa berakhir dengan sempurna, Andi percaya bahwa mereka yang berani menghadapi kebenaran memiliki peluang untuk menciptakan kebahagiaan baru yang lebih bermakna.